Ngopi, ngobrol pajak pagi-pagi. 98.5 Up Radio The Mini Station. Hai, halo, selamat pagi. Apmenia, apa kabar pagi hari ini? Senang sekali ya, kembali hadir. Ada ngopi, ngobrol pajak pagi. Pajak pagi-pagi. Ya, senang sekali. Ada Mas Dery Marcelano, apa kabar Mas Dery? Alhamdulillah sehat Mbak Hana. Apa kabar teman-teman Up Radio, Upmania, The Meaning Station? Aduh, udah lama nggak ketemu nih. Ketemu lagi Bener, akhirnya. akhirnya bisa on air lagi ya Mas Dery ya. Siap, Mbak Hana. Oke, Mas Dery ini adalah akun representatif dari KPP Pratama Semarang Timur. Dan untuk Betul. Apmenia yang ingin bergabung, pengen tanya-tanya, boleh bisa langsung nonton live Instagram ya di Up Radio SMG. Yeay. Atau juga bisa dengerin langsung melalui 98.5. Nanti pertanyaannya bisa melalui WhatsApp di 087833300400 ya. Dan pagi hari ini kita akan membahas mengenai batas pemberlakuan tarif pajak UMKM bagi UMKM. wajib pajak badan. Nah, Mas Yap. Dery mungkin bisa Yap. dijelaskan terkait tema kita pagi hari ini. Ya, sebenarnya temanya gampang sih, akan berakhir gitu aja sih sebenarnya. Tapi sebelumnya saya minta izin dulu nih Mbak Hana, yang live Instagram juga saya mesti tetap pakai masker nih, nggak boleh dilepas. Soalnya kebetulan live-nya lagi di kantor, jadi ketentuan di kantor kami tuh agak sedikit ketat gitu. Jadi walaupun misalnya belum ada, saya kan di tempat tertutup nih, tapi tetap harus pakai masker. Nanti saya diusir lagi dari kantor sendiri karena nggak pakai masker gitu kan. Iya. Karena mau nggak mau kan memang mesti diakui makin hari makin mencetak rekor ya Mbak Hana ya. Kemarin Iya. udah 4.000. Jadi kami dari kantor pajak Semarang Timur khususnya dan umumnya kantor pajak seluruh Indonesia menjalankan yang ketat gitu loh. Jadi semuanya kita sebisa mungkin untuk mengurangi penyebaran pandemi ini. Salah satunya kan pakai masker wajib, terus kemudian kayak tadi sebelum kita mulai kan ada iklannya tuh. Jadi kalau mau ke kantor pajak sekarang nggak bisa kalau itu orang Jawa langsung nyet gitu langsung datang gitu, nggak bisa. Sekarang mesti ada aplikasinya dulu, Kunjung Pajak. Mungkin kemarin juga sudah dijelaskan dan kami mengingatkan kembali kepada wajib pajak, pada Apmenia yang mau ke kantor pajak gitu kan, jadi supaya lebih aman, lebih nyaman gitu kan. Jadi mungkin agak sedikit ribet di awal, mesti booking nomor dulu di kunjungpajak.go.id, kunjung.pajak.go.id untuk memilih hari apa kita mau ke kantor pajak, jam berapa, mau ketemu siapa gitu kan. Karena untuk mencegah pandemi ini lagi Mbak Hana, kebetulan di kantor-kantor pajak itu bergiliran, ada shiftnya, ada yang work from home, ada yang work from office gitu. Jadi walaupun di rumah kita tetap kerja gitu. Jadi ada terpantau nih dari jam 7:30 nih. Misalnya saya kerja di rumah ini, jam 7:30 Mas Dery nih ngapain aja gitu. Jadi ada tetap terpantau gitu. Kalau nggak ngapa-ngapain bisa langsung ditelepon, kerja gitu. Jadi dalam pandemi ini kantor pajak kebijakannya seperti itu Mbak. Nah, ada yang di rumah, ada yang di kantor, tapi percayalah kami tetap bekerja gitu karena cukup krusial nih dari penerimaan pajak untuk mengatasi pandemi kan butuh uang negara gitu kan. Jadi saling menjaga kesehatan dari wajib pajak dan juga dari pegawai pajaknya gitu. Terus ada banyak nih yang inovasi-inovasi untuk supaya wajib pajak nggak datang ke kantor nih, nggak mobilitasnya nggak tinggi nih ke kantor pajak. Kemarin ada yang namanya sekarang Ibu-Pot, kemarin kan juga sudah dijelaskan, elektronik bukti potong. Jadi kalau bukti potong itu Mbak Hana kan, misalnya Mbak Hana sama saya nih, transaksi, misalnya ada jasa, saya mesti memotong dan mesti memberikan bukti potongnya ke Mbak Hana, kita ketemu kan nih. Nah sekarang kita fasilitasi elektronik aja gitu, jadi dari jauh kita kirim lewat email gitu, untuk mengurangi ketemu-ketemu ini Mbak Hana gitu. Kalau terus apalagi yang kabar-kabar pajak terbaru ini, oh ya, secara pandemi ini kan masih ada
fasilitas Mbak Hana. Ya. Jangan lupa juga teman-teman adminnya, wajib pajak yang mendengarkan. Jadi ada fasilitas, banyak sih fasilitasnya yang banyak dimanfaatkan, yang paling enak tuh yang free, yang nggak free sih, maksudnya kita biayai itu adalah fasilitas apa PP 46 ini, nanti kan dibahas juga nih tarif UMKM ini. Ya. Jadi untuk yang UMKM ini sampai dengan bulan Desember ini ditanggung pemerintah, tapi syaratnya mesti ada laporan, mesti ada e-reportingnya tuh. Kalau teman-teman lihat di apa Instagram, di sosial media dari kantor pajak, ada yang lucu tuh kemarin tuh yang apa game Among Us itu yang lagi happening tuh. Jadi siapa yang belum lapor nih? Ya, dia mesti lapor dulu. Kalau nggak lapor nanti ditagih sama kantor pajak, kok belum lapor nih. Berarti harus bayar gitu Mbak Ana. Jadi kalau untuk memanfaatkan supaya nggak lapor, dia supaya nggak bayar dia mesti lapor gitu. Kalau nggak lapor dia mesti bayar gitu. Oke, Itu nanti yang apa yang lagi happening saat ini di tentang perpajakan gitu Mbak Ana. Terus iya, dan kemudian kalau apa ya masuk ke materinya sih sebenarnya begini, untuk dijelaskan lebih dulu, ini kan ada pajak UMKM Mbak Ana kan. ya. Tujuannya apa sih pajak UMKM itu kan? Itu sebenarnya dari semenjak tahun 2013 tuh udah ada Mbak Hana. Jadi udah berapa tahun nih? Udah cukup lama gitu kan. Jadi semangatnya itu untuk mempermudah. Kalau misalnya wajib pajak kan tuh udah wah, protesnya kan gini. Saya udah mau bayar pajak, ngitungnya susah, udah ngitung susah-susah, misalnya buat neraca laba rugi gitu kan. Salah lagi, diomelin sama Pak Dery, ini salah nih, harusnya ini nggak boleh dibiayakan, ini dicoret-coret terus kurang lagi bayarnya. Wah ya udah, untuk kan kita mendengarkan para wajib pajak gitu kan, keluh kesahnya gitu, Pak susah nih, saya nggak ngerti bikinnya, baru daftar jadi baru punya NPWP, baru jadi wajib pajak, disuruh ngitung begini, wah saya pusing gitu kan. Jadi dipermudah Mbak Ana. Ya udahlah, kalau pusing omsetnya berapa kali 1%. Pada awalnya seperti itu. Di tahun 2013 itu PP 46 namanya. Jadi untuk para wajib pajak dengan ketentuan di bawah 4,8 omsetnya selama 1 tahun gitu kan. Untuk gampangnya 100 juta omsetnya untuk bulan Januari misalnya. Berarti yang harus dibayar di bulan Februari adalah 1%-nya, berarti 1 juta aja gitu. Udah nggak usah ngitung macam-macam deh, nggak usah biaya segala macam, nggak usah diabaikan saja. Pokoknya bayar aja 1%, kan gampang tuh. Iya. Udah berjalan sepanjang waktu berjalan 1%, oke. Terus kemudian masalah berikut timbul, wah 1% kebanyakan nih Pak, gitu kan. Wah kalau bisa dikurangin lah dikit gitu kan. Oke, kita kurangi, kita mendengarkan kan gitu. Pada tahun 2018, itu kan tadi PP 46 2013 Mbak Ana 1%. Pada tahun 2018 kita mendengarkan keluh kesah wajib pajak. Oke, kita kurangin. Dari 1% maunya berapa nih? 0,5% ya. Kayaknya udah cukup lah 0,5% gitu kan. Dari PP 46 jadi PP 23. Kalau 46 dibagi setengah kan jadi 23 tuh. Jadi kita kasihnya setengah ya. biar pas aja sih. Iya. Jadi setengah persen, dari tadinya 1% kita menjadi 0,5% aja gitu. Tapi di tahun 2018 itu peraturannya kita revisi lagi kan, semangatnya kan untuk mempermudah. Tapi kan kemudian wajib pajak kan juga harus belajar untuk mengupgrade dirinya masing-masing gitu kan. Jadi di tahun 2018 itu seiring dengan penurunan tarif, kita ini nih ke wajib pajak nih, kita ada win-win solutionnya. Oke, kita turunin tarifnya 0,5%, dari 1% jadi 0,5%, tapi ada jangka waktunya nih Mbak Hana gitu. Jadi ya selama WP baru ini belajar dulu deh, nggak apa-apa. Kalau masih baru terdaftar gitu kan, dia mesti belajar dulu gimana sih cara membuat laporan keuangan yang baik, laba rugi kayak gimana. Terus kemudian biaya-biaya apa saja yang bisa dibiayakan, yang tidak bisa dibiayakan yang mana, itu kita kasih. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi, jadi untuk orang pribadi itu yang terdaftar atas nama saya, misalnya saya Dery, misalnya mau ikut PP 46, saya ikut sih sebenarnya juga Mbak Hana. Jadi kan gimana ya, PP 46 itu
bisa dipakai siapa saja. Misalnya saya atau Mbak Hana kan punya gaji nih, gitu kan, punya gaji, tapi misalnya ada penghasilan lain di luar gaji, berdagang gitu, dan omset di bawah 4,8 itu bisa digunakan juga. Jadi omset selama 1 tahun, selama 1 bulan itu kita kali 1,5%, sekarang 0,5% dikali 0,5% untuk dibayarkan gitu. Selama 1 tahun di bawah 4,8 itu bisa digunakan gitu. Jadi untuk orang pribadi berlakunya selama 7 tahun gitu. Jadi 7 tahun dari tahun 2018 apabila sudah terdaftar sebelum 2018, dihitungnya di 2018 Mbak Ana. Misalnya nih, misalnya berarti kan kalau 7 tahun dari 2018 berarti 2025 ya, nanti akan sampai 2024, 2025 akan menggunakan perhitungan PPh biasa. Tapi kalau misalnya baru terdaftar 2020 ini misalnya, dia bisa menggunakan 7 tahun ke depan nih. Jadi 7 tahunnya itu dari dia terdaftar, kecuali sebelum 2018. Jadi kalau terdaftar 2018, dia ikutnya 7 tahun dari 2018. Kalau misalnya 2020 berarti nanti 2027 gitu Mbak Hana. Oke, Mas Dery, apa sih yang membedakan dari PP 46 ke PP 23 ya? PP 46 ke 23 itu cuma tarifnya aja Mbak Hana. Hanya tarifnya saja yang membedakan ya? Ya 1%, terus kemudian PP 23 0,5%. Sama itu tadi yang saya bilang, kalau PP 46 dulu nggak ada jangka waktunya Mbak Hana. Jadi selama omsetnya di bawah 4,8 terus tuh bisa sampai kapan aja dia kepake terus. Tapi begitu ada rekonsiliasi gitu kan, ada win-win solutionnya, PP 23 jadi 0,5% ini, kemudian dia ada jangka waktunya gitu. Makanya kita mengingatkan dari sekarang nih, masih ada berapa, 3 bulan ke depan untuk yang akan berakhir itu nanti yang PT gitu. Jadi kan ada wajib pajak orang pribadi, ada wajib pajak badan. Nah, badan ini dibagi jadi 2. Jadi kan kalau yang tadi orang pribadi PP 23 yang 0,5% itu 7 tahun tuh, 7 tahun. Kemudian saya juga bingung kenapa 7 tahun, angka 7 bagus gitu kali ya, atau gimana gitu. Pokoknya 7 tahun lah gitu. Pertimbangannya 7 tahun mungkin udah bagus lah bisnisnya gitu kali ya Mbak Ana. Untuk orang pribadi. Terus kemudian untuk wajib pajak sebelum PT itu ada CV. Jadi ada CV, firma, terus kemudian koperasi, itu bisa menggunakan fasilitas ini yang 0,5% ini selama 4 tahun. Jadi tahun 2022 tuh masih 2 tahun lagi. Mudah-mudahan 2022 udah selesai ya COVID-an ya Mbak Hana ya. Ya, amin. Amin. Jadi bisa bebas lagi, kita bisa jalan-jalan. Jadi kalau yang koperasi, CV, firma itu 4 tahun Mbak Hana. Ya, kemudian ini kalau misalnya gini, ada beberapa wajib pajak yang tidak bisa menggunakan PP 23 ini Mbak Hana, yang nggak bisa pakai 0,5%. Itu misalnya dokter, dia pekerja bebas, dokter, pengacara, musisi, itu dia menggunakan tarif normal, nggak bisa pakai tarif 0,5%. Kemudian untuk CV, misalnya CV nih, ada 2 orang konsultan pajak misalnya gitu kan konsultan pajak pekerja bebas juga tuh. Dia bikin CV nih, join gitu. Bisa nggak CV-nya ini pekerjaannya sama konsultan pajak, bisa nggak dia 0,5%? Nggak bisa, karena nature-nya dia adalah pekerja bebas, walaupun dia bentuknya CV, tapi dia pekerjaannya adalah sama dengan pekerja bebas. Misalnya dia CV tapi yang bantuan hukum gitu, misalnya bantuan hukum gitu, pengacara gitu buat CV, dia nggak bisa juga tuh untuk memakai yang 0,5% ini gitu Mbak Ana. Nah, untuk yang CV ini dia berlakunya 4 tahun saja, jadi cuma 4 tahun dan masih tahun 2022 nanti dia baru akan berakhir. Gitu. Kemudian apa nih Mbak Ana yang mau ditanya lagi, ada lagi?
Nah, ini ya yang membedakan berarti dari PP 46 ke PP 23 adalah selain Mm-mm. tadi ya kalau PP 46 tadi nggak terbatas ya, tapi Yap, setelah ada PP 23 ini ada batasannya. Yang tadi untuk wajib pajak pribadi adalah batasannya 7 tahun. Nah, 7 tahun. setelah 7 tahun itu berarti dikenakan tarifnya berapa nih, Mas Nah, Dery? nanti karena kan masih 2025 nih Mbak Hana nih. Kalau yang Mm. 7 tahun masih masih mungkin berubah tarifnya, mungkin nanti jadi Oh, lebih begitu ya. kecil. Mm. Nanti nanti deh. Tapi kalau yang akan berlaku nanti ini 2021 itu PT Mbak Hana. Jadi kalau misalnya terdaftar sebagai PT perseroan terbatas, nah ini kan berubah nih. Yang akan berlaku di 2021 dari tadinya 0,5% gitu kan. Oh, 0,5% Mm. tiap bulan enteng nih, gampang gitu kan. Dia akan berlaku tarifnya itu di 2021 itu 22%. Wah, banyak ya gitu kan. Mm. Oh, dari 0,5% jadi 22% ini saya tutup aja lah kalau begini caranya. Nggak begitu gitu kan. Ada perbedaan dasar yang dikenakan gitu kan. Jadi kalau kita sepakat dulu ini tahun 2021 yang khusus perusahaan yang terdaftar sebagai PT dia akan berakhir 0,5%-nya Mbak Hana gitu kan. Kalau tadi kan OP masih 7 tahun lagi nih, peraturannya masih masih belum tahu nih kejadiannya kayak gimana 7 tahun, CV masih 2022, PT yang akan tahun depan nih. Ya. Jadi kalau sebelumnya itu 0,5%, dia dari omset kan Mbak Hana. Ya. Jadi dia nggak lihat tuh. Kan kalau kita orang jualan kan misalnya omsetnya 100 juta nih. Oh, 1 bulan Januari 100 juta. Padahal kita biaya-biayanya, beli bahannya, beli segala macam 90 juta gitu kan. Untungnya cuma 10 juta, tapi pajaknya dari 100 juta kan gitu. Karena beda yang dikenakan tarifnya Mbak Hana gitu. Jadi begitu tahun 2021 ke depan, dia akan dihitung dulu Mbak Hana. Dia bikin laporan keuangan dulu tuh. Jadi omset selama 1 tahun berapa sih gitu kan. Misalnya 1 miliar, terus kemudian biaya beli bahan yang akan dijual berapa, 8 miliar, terus biaya gaji pegawai segala macam, sisanya untungnya cuma misalnya 1 miliar. Nah, yang dikenakan 22% itu adalah yang 1 miliarnya gitu, jadi bukan dari 10 miliarnya gitu Mbak Ana. Dan kemudian kalau misalnya dia masih di bawah, ada fasilitas lagi nih kan gitu kan, 22% tadi tarifnya kan Mbak Ana. Ya. Ada fasilitas pasal 31E untuk yang UMKM, misalnya UMKM masih di bawah 4,8 miliar. Itu kita kasih diskon Mbak Ana. Oh, orang pajak baik kalau lagi pandemi gini kita Oke. diskon terus. Pokoknya semua kita diskon gitu kan untuk biar wajib pajaknya bisa berkembang kan gitu Mbak Ana. Jadi kalau bayar pajaknya kebanyakan nanti dia nggak bisa berkembang nih. Jadi kalau masih kecil-kecil kita kasih diskon, begitu udah gede diskonnya nggak ada gitu. Jadi agak adil lah gitulah. Jadi Ya. untuk yang di bawah 4,8 kita diskon 50% Mbak Ana. Jadi tadi tarifnya 22% di tahun 2021, kita diskon ya 50%-nya aja jadi 11% dari keuntungannya wajib pajak nih. Dia ngitungnya bukan dari omset lagi. Jadi kalau omsetnya 4 miliar, keuntungannya cuma 500 juta, yang dikenakan 11%-nya ya yang 500 jutanya saja gitu. Jadi bukan dari 4 miliarnya lagi. Karena kalau 0,5%-nya itu dari 4 miliarnya gitu Mbak Ana. Udah lumayan berkurangnya gitu kan. Terus kemudian sebenarnya juga Mbak Ana, ini yang 22% ini udah diskon juga, harga diskon nih. Kayak orang jualan gitu ya Mbak Ana. Jadi tarifnya diskon. Tahun kemarin nih sebelum ada pandemi 25% tarifnya. Oke. 25%, kita ada pandemi ini di awal tahun kita turunkan jadi 22%. Kemudian lumayan turun berapa persen? 3% gitu. Ya. Kalau di diskon dari 25%, 12,5, kita diskon dari 22 jadi tarifnya 11% saja gitu Mbak. Oke. Ini ada pertanyaan yang masuk ini, Mas Dery Siap. dari Pak Alan. Selamat pagi, Pak Alan. Apabila dimulai dari 1 Juli 2018 untuk perhitungan 3 tahunnya tidak berakhir pada 30 Juni 2021 bagaimana? Ya, dia Gimana? dihitungnya, Pak Alan dihitungnya dari tahun pajaknya dia. Jadi tahun pajaknya 2018 sampai tahun pajak 2020.
Karena memang PP 23 ini kemarin berlakunya di tengah tahun ya Mbak Hana gitu. Jadi agak ini juga kemarin para wajib pajak ngitungnya itu setengah-setengah. Jadi setengah dari Januari sampai Juni itu 1%, kemudian dari Juli sampai Desember itu 0,5% gitu. Jadi hitungannya turunnya di tengah-tengah. Dan memang karena Pak Alan pasti mikirnya, oh karena berlakunya Juli dia akan berakhirnya Juli lagi. Nah, untuk menghindari rumit, karena nanti rumit nih Mbak, nah kalau bisa berubahnya di tengah tahun dia akan terjadi kerumitan yang sama di tahun 2018. Jadi di peraturannya itu memang disebutkan dia berlakunya per tahun pajak 2021 dia cut-off-nya di situ. Itu Mbak Ana. Karena nanti kalau misalnya seperti yang Pak Alan bilang tadi, wah pusing lagi tuh ngitungnya dari Januari sampai Juni pakai PP 23,5%, dari Juli sampai Agustus nanti hitung 25-nya berapa. Nanti wajib pajaknya malah tambah bingung Mbak Hana gitu. Jadi dia cut-off-nya memang di tahun 2021 di aturannya gitu Mbak Hana. Oke, baik. Kemudian Ibu Vita juga terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Subjek pajak yang berupa badan, ini apakah termasuk usaha yang berbentuk toko dan usaha dagang atau UD dengan sistem kepemilikan tunggal? Kalau iya, berarti pemilik akan kena pajak ganda, yaitu PPh badan dan juga pribadi atau bagaimana ini? Oke, Ibu siapa tadi Mbak Hana namanya? Vita. Ibu Vita. Jadi kalau misalnya UD itu terdaftarnya dia pakai NPWP pribadi gitu. Dia tetap induknya ke pribadinya. Jadi nggak bakal kena pajak berganda. Jadi yang pribadinya aja masih 7 tahun lagi. Kecuali misalnya dia 2 orang bergabung buat CV gitu kan, Ibu Vita sama misalnya tadi Pak Alan bergabung buat CV baru, nanti NPP-nya baru gitu. Jadi ada 2 NPP, CV sama orang pribadi. Nah, nanti Ibu Vita nanya lagi, wah kalau begitu CV-nya kena, orang pribadinya kena? Enggak. Jadi kalau misalnya sudah buat CV, ya sudah CV-nya saja. Nanti yang orang pribadi sebagai pemilik CV-nya, dia penghasilan dari CV kan, misalnya CV-nya untung 100 juta nih, dikasih Bu Vita 50, dikasih Pak Alan 50 juta gitu. Atas 50 jutanya itu udah nggak kena pajak lagi Mbak Hana, biar nggak kena pajak berganda gitu. Nanti CV-nya kan sudah dipajakin nih, udah untung 100 juta dibagi ke pemiliknya 50-50, udah nggak ada pajaknya lagi tuh yang 50-50 gitu. Oke. Ini terkait kalau penghitungan yang 0,5% nih, Mas Dery. Ya. Kalau suami istri nih sama-sama punya usaha, nah itu penghitungannya sendiri-sendiri atau digabung nih? Tergantung Mbak Hana, suami istrinya seharusnya sih NPP-nya satu ya. Kalau misalnya tidak memilih terpisah, dia kan jadi satu nih NPP-nya. Jadi digabung tetap digabung Mbak Hana. Jadi dijumlah dulu istrinya jualan apa, suaminya jualan apa, kemudian digabung baru dikali 0,5%. Nah yang jadi masalah ini, misalnya suaminya omsetnya selama setahun 2,5 miliar, istrinya 2,5 miliar, begitu digabung kan 5 miliar nih. Yeah. Nah itu udah out dia dari zona PP 23 gitu. Jadi udah naik kelas gitu, di atas 4,8 dia hitung dulu mesti ada pembukuannya. Jadi berapa nih biayanya berapa, kemudian dikurangkan omsetnya, dikurangkan biaya, baru nanti dikalikan tarif PPh yang biasa gitu. Oke. Pakai 1% lagi dia. Kalau sendiri-sendiri berarti penghitungannya juga sendiri-sendiri begitu ya, kalau NPWP-nya sendiri-sendiri? Kalau misalnya memilih terpisah, NPWP-nya ada perjanjian pisah harta sendiri-sendiri nanti. Nanti bayarnya, kan punya NPWP 2 berarti itu. Nanti dibayarnya sendiri-sendiri. Kalau dia masih di bawah 4,8. Oke, baik. Dan untuk di masa pandemi ini, untuk UMKM sendiri kan juga mendapat insentif pajak ya, Mas Dery ya? Ya, betul Mbak Hana. Tadi yang di depan tuh cuma mesti itu tuh yang mungkin agak kelewat ya dari teman-teman wajib pajak dari Apmenia yang PP 23 ini yang UMKM ini kadang nggak lapor Mbak Hana gitu. Oke. Itu permasalahannya ya. Masalahnya itu, jadi saya sendiri sih sebagai pribadi gitu kan kadang aduh ayo dong lapor gitu. Jadi kalau nggak lapor nih sayanya punya kewajiban untuk menagih gitu Mbak. Jadi kita kan paham nih lagi pandemi nih, sebenarnya ada fasilitas nih
tapi kalau nggak lapor dianggap nggak memanfaatkan fasilitas, kita mesti nagih gitu. Nah, jadi agak wah sayang gitu kalau misalnya nggak dimanfaatkan gitu kan. Kalau misalnya kan ada omsetnya 100 juta gitu kan, dikali 0,5% kan tinggal dilaporkan saja omset di bulan Juli 100 juta kali 0,5% berapa, udah tuh begitu lapor udah clear tuh, nggak ada lagi yang harus dibayar, dan kami sebagai akun representatif juga nggak bakal ayo bayar gitu, nggak, begitu udah lihat di sistem oh ini sudah lapor selesai gitu. Kalau misalnya belum ada, kami mesti menyurati lagi nih, meminta klarifikasi, Pak, Bu, apakah ini nggak ada omset, atau ada omset tapi nggak lapor, atau ibu sebenarnya, bapak sebenarnya mau bayar tapi belum bayar gitu kan, mesti clear dulu. Karena Iya, betul. ada beberapa gitu kasusnya mana jadi sedih juga sih kan. Biasanya lapor, biasanya bayar, kemudian ikut e-reporting nih, misalnya kemarin wajib pajak saya ikut e-reporting, terus kemudian ini kok bayar enggak, e-reporting enggak, saya tanya dong, mau nggak mau kan saya suratin Mbak, Pak ini gimana, datang ke saya, bawa ini Pak, saya diputus hubungan kerja, ini mohon doanya, saya lagi cari kerja lagi, jadi saya memang statusnya nihil, ya kalau status memang nggak ada penghasilan seperti itu, oh ya udah Pak, ininya Pak, suratnya saya minta fotokopinya untuk kemudian saya input bahwa memang Bapak tidak ada pekerjaan di bulan ini. Nah, udah gitu ya udah, saya doakan dapat kerja lagi, dapat kontrak yang lain di tempat yang lain gitu. Gitu sih Mbak Ana. Jadi sedih saya. Oke. Jadi mungkin untuk UMKM lakukanlah yang seperti biasanya, tetap melapor, hanya bedanya tidak dibayarkan, begitu ya, Betul, Mas Dery ya. Kalau kalau biasanya bikin kode billing untuk membayar, kan kalau untuk membayar tuh bikin kode billing Mbak Ana. Sekarang cuma untuk buat laporan aja gitu, untuk ganti kode billingnya. Jadi buat laporan tapi nggak usah dibayar gitu. Kalau misalnya memang, atau misalnya kayak tadi kasusnya Bapak tadi, misalnya memang sudah ada pemutusan kontrak gitu kan, kita kan sama-sama tahu juga ada beberapa yang terdampak gitu kan, bisa lapor aja, bisa dikasih tahu ke akun representatifnya, misalnya ada bukti-bukti kayak tadi pemutusan hubungan kerja gitu, saya di ini ya, nanti supaya nggak ditagih-tagih lagi Mbak Ana gitu. Karena sebenarnya UMKM ini kan dia 0,5% dari omset. Kalau memang nggak ada omset, ya berarti nggak dibayar. Tapi kalau ada omset, harus dilaporkan untuk memperoleh fasilitas ditanggung pemerintah. Kalau nggak dilapor, berarti kita anggap mau bayar gitu Mbak Ana. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya memang lagi cuan di kala pandemi ini, misalnya saya malah untung nih Pak, saya nggak usah manfaatin lah, saya gantian lah, kemarin-kemarin nggak bayar sedikit, sekarang lagi untung, saya mau bayar nih biar banyak penerimaan pajak, ya boleh juga, monggo, namanya fasilitas Mbak Ana, boleh dimanfaatkan, boleh, nggak dimanfaatkan nggak apa-apa, cuma jangan sampai ingin memanfaatkan tapi nggak lapor gitu, jadi agak ada pertentangan hati nih saya nih jadinya kalau ada kasus-kasus seperti itu Mbak Ana. Mau lagi juga tahu kondisinya kayak gitu tapi nggak lapor gitu kan. Jadi berapapun omsetnya, apakah ada atau tidak, tetap dilaporkan begitu ya Mas Dery ya? Iya betul Mbak Ana, dilaporkan. Kalau untuk UMKM baru itu apakah tetap bisa mendapatkan insentif pajak? Boleh Mbak Ana, kalau misalnya baru terdaftar, misalnya bulan ini baru terdaftar, dia kemudian mau insentif, itu tinggal lapor saja, juga tetap sama aja, tinggal lapor. Bikin EVIN dulu, karena kan baru terdaftar, dia belum bisa masuk nih. Begitu daftar, bikin EVIN, masuk ke DJP online, nanti e-reportingnya lewat DJP online, gitu Mbak Ana. Boleh kalau misalnya baru mau, kan sekarang banyak nih, karena jadi di rumah kan jadi bikin macam-macam, ada yang bikin brownies, ada yang bikin apa, jadi ketemu bakatnya untuk membuat macam-macam jualan di kala pandemi ini ya Mbak Ana. Jadi boleh kalau misalnya ada jualan gitu, mau buat NPP, terus kemudian mau memanfaatkan fasilitas, bisa langsung dimanfaatkan. Oke, kalau berbicara mengenai e-reporting ini kan juga baru ya untuk, nah mungkin bisa diinformasikan juga nih untuk adminnya yang mungkin belum tahu nih ada e-reporting gitu Mas Dery. Iya Mbak Hana, e-reporting itu adalah sarana untuk melaporkan pemanfaatan fasilitas pandemi ini gitu Mbak Hana. Jadi masuknya sebenarnya sama saja kalau misalnya sudah biasa masuk ke DJP online dari
pajak.go.id, kemudian oh ya sebelumnya kalau misalnya belum punya Evin harus buat Evin dulu. Evin ini dia adalah apa ya, kunci dari wajib pajak itu kuncinya Evin untuk membuat password segala macam, terus kemudian masuk ke pajak.go.id, kemudian masuk ke DJP online, dia ada di situ namanya sekarang menunya e-reporting langsung Mbak Hana. Jadi tinggal pilih tuh e-reportingnya untuk yang apa, 21 atau PPh final PP23 gitu. Kalau yang PPh final PP23 itu yang untuk UMKM gitu, jangan ketuker. Jadi ada lagi PPh 23 juga ada, PPh final PP23 juga ada. Nanti pilih yang PPh final PP23, kemudian ada file Excel kayak Excel gitu Mbak Ana yang diunduh, kemudian mesti diisi, kemudian baru diupload lagi gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Instagram nih, dari Oh iya. Wilhelmus. Apa nih? Mohon penjelasan sanksi untuk objek atau subjek dalam pemenuhan kebijakan fiskal. Mungkin maksudnya dalam masa pandemi ini kalau misalnya dapat sanksi pajak itu bisa dikurangi atau enggak gitu ya Mbak Ana. Iya. Nah, belum ada aturan khusus yang terkait pandemi sih Mbak Ana. Cuma kalau misalnya Pak Wilhelmus ini misalnya dapat sanksi STP gitu dari kantor pajak, itu ada tata caranya seperti biasa, bisa permohonan untuk pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Karena kan kalau misalnya UMKM aja Mbak Hana misalnya nggak lapor nih atau telat lapor dan bayar, dia ada sanksinya tuh, telat lapor 100.000, telat bayar 2% dari dari yang harusnya dibayar gitu. Saya bayarnya harusnya 100.000, telat 1 bulan berarti dendanya 2.000. Ditambah sanksi telatnya 100.000. Jadi bayarnya 100.000, sanksinya 102.000 kan gitu, banyakan sanksi daripada dendanya. Jadi itu atas misalnya sanksi-sanksi itu ada caranya untuk dimintakan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Nanti diajukan ke KPP, kemungkinan besar kalau misalnya alasannya memang ketidaktahuan atau khilaf, nanti bisa dikabulkan atau minimal dikurangkan sanksinya Mbak Hana gitu. Sanksinya misalnya 102.000, oh kita kurangin 25% aja deh sanksinya jadi 75.000 gitu. Misalnya bisa seperti itu juga bisa. Cuma untuk penghapusan secara global terkait pandemi ini misalnya semua sanksi dihapus itu belum ada. Tapi tata cara untuk permohonan pengurangan atau penghapusan itu ada sendiri Mbak Ana. Bisa ya? Bisa. Oke. Apa sih yang nggak bisa buat wajib pajak pokoknya kalau untuk meringankan di kala masa Pandemi seperti ya. ini kita kasih deh pokoknya. Luar biasa ya pajak ya. Ada Iya. Dinda juga, terima kasih sudah bergabung. Keuntungan atas pengalihan harta untuk wajib pajak pribadi ini berapa persen PPh finalnya? Oh, jual tanah dan atau bangunan ya berarti ya Mbak Ana ya. Keuntungan atas pengalihan harta untuk wajib pajak pribadi. Keuntungan berarti bukan penjualan. Iya, keuntungan atas pengalihan harta. Keuntungannya itu berarti nanti dihitung dulu, kemudian kena tarif PPh masuk ke ini Mbak Ana. Kalau misalnya keuntungan ya, dia akan masuk ke dihitung dulu ke SPT tahunan sebagai penambah penghasilan. Gitu. Jadi dari keuntungannya itu ditambah dulu, misalnya dia punya penghasilan lain apa enggak gitu. Ya. Kemudian kena tarif PPh biasa sih. Tergantung layernya 5%, ada yang 5%, 10% seperti itu Mbak Ana. Kecuali kalau misalnya dia memang jual beli tanah dan atau bangunan, dia ada langsung finalnya gitu Mbak Ana, 2,5% aja dari penjualannya. Tergantung juga sih kasusnya seperti apa gitu. Nanti tanah nilainya seperti apa, ada hubungan istimewa atau enggak gitu Mbak Ana. Oke, Pak Haris juga terima kasih, selamat pagi. Mau tanya, bagaimana kebijakan pajak jika saya punya perusahaan dan saya punya konsultan pajak sendiri, setiap waktunya
bayar pajak saya selalu transfer ke konsultan pajak saya, tapi tiba-tiba saya dapat tagihan pajak karena ternyata uang yang selama ini saya transfer tidak dibayarkan oleh konsultan tersebut dan konsultan tersebut menghilang nih. Nah, ini bagaimana solusinya? Apakah saya harus bayar lagi full atau bisa mendapatkan keringanan? Aduh, jadi saya turut berduka cita nih. Berarti kan ada musibah nih Bapak tadi ya. Iya, Pak siapa Mbak? Bapak Haris. Oh Bapak Haris gitu Pak Haris. Jadi sebenarnya itu Pak Haris. Sebenarnya kalau dari pajaknya sendiri sih nggak masalah kalau misalnya pakai apa namanya konsultan gitu kan. Cuma kalau misalnya konsultannya agak nakal seperti itu, jadi Hmm, ya itu oknum aja ya. Jadi kan nggak semua konsultan seperti itu. Sebenarnya ada yang ya, baik juga. Atau mungkin ada masalah apa itu jadi sebenarnya harus diselesaikan secara pribadi dulu sama konsultannya mana. Tapi kalau nggak ketemu gitu agak susah juga ya Mbak Hana ya. Jadi iya, itu ini sebenarnya menghilang katanya. urusan pribadi antara Pak Haris sama konsultannya sih sebenarnya gitu. Hmm, Jadi kalau hmm, dari kami sih mesti diselesaikan dulu ya. Kalau misalnya untuk kebijakan dia tergantung masing-masing kantor, tergantung hmm. masing-masing akun representatif, seperti apa kebijakannya, nanti bisa langsung dihubungi dan disampaikan ceritanya seperti apa gitu. Oke, Jadi seperti itu sih, jadi agak dilematis juga ya kalau iya. jadi ini. Kalau kalau by the rule sih ya mau nggak mau harus bayar lagi Mbak Ana. Cuma kalau dengar dari ceritanya seperti itu, ya gimana ya, harusnya memang dari Pak Haris sama konsultannya dulu sih yang harus diselesaikan. Cuma kalau nggak ketemu Betul. juga susah juga ya Mbak Ana ya. Harus Hmm, hmm. lapor ke polisi kali ya, mungkin ya Pak Haris ya, untuk Iya, dicari gitu. Kalau betul. misalnya memang agak banyak gitu Banyak. sampai ratusan juta gitu ya, mesti diselesaikan secara hukum kali ya Mbak Hana ya, Iya, pihak Pak betul. Haris ya. Ya, ini Kalau dari mm, kalau dari kami sih ya mungkin kebijakan saja, mungkin pembayarannya mesti agak lama, mungkin mesti dicicil lagi, mungkin bisa atau gimana, tergantung dari kantor masing-masing dan akun representatif masing-masing Mbak Hana. oke, jadi begitu ya Pak Haris ya. Ada ini tadi Semoga ya cepat ketemu lah. Amin. Ada Bapak Wilhelmus. Oh, yang tadi ini ya. Oh iya, Untuk objek eksim atau penghasilan DN dari WNA itu bagaimana? ada lagi untuk objek ekspor impor atau penghasilan dalam negeri dari warga negara asing. Hmm. Jadi, saya bingung maksudnya gimana pertanyaannya Pak Wilhelmus ya. Apa terkait yang tadi ya? Yang tadi Iya, dia nanya iya. apa ya Pak Wilhelmus ya? Kalau Oh yang sanksi, atas sanksinya iya ya. sanksi, iya betul. Sanksi, ya tetap itu Pak Wilhelmus mesti misalnya ada sanksi dari kantor pajak, ada surat tagihan, dia prosedurnya adalah melakukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi untuk objek eksis atau penghasilan dalam negeri dari warga negara asing. Saya masih agak rancu sih untuk pertanyaan lanjutannya ini, Bahana maksudnya Hmm, hmm. sanksi atas objek ekspor impor gitu, misalnya dia ekspor atau impor kemudian kena sanksi, atau penghasilan dalam negeri dari warga negara asing. Sama aja sih, tetap kalau misalnya pertanyaannya terkait dari sanksinya itu untuk dikurangkan atau dihapuskan, ada permohonannya tersendiri, permohonan penghapusan sanksi atau pengurangan sanksi dari STP tersebut gitu Mbak Ana. Atau kalau misalnya hasil pemeriksaan dia bisa keberatan atau banding, nanti lanjut ke tingkat yang lebih tinggi Oke, tadi gitu di Mbak Ana. awal Mas Dery juga menjelaskan tentang kita ini ya wajib pajak nggak bisa langsung tiba-tiba datang ke kantor pajak ya, karena sekarang harus ada Iya Mbak Ana, antrian online dulu nih. Nah mungkin juga betul. diinformasikan lagi nih untuk Adminia dan juga wajib pajak nih. Yes, jadi untuk Apmenia dan wajib pajak apabila mau ke kantor pajak manapun gitu kan, mau ketemu siapapun, dia harus registrasi dulu di kunjung.pajak.go.id. Seingat saya itu Mbak, kunjung.pajak.go.id. Kemudian saya udah nyoba sih kemarin, gampang kok, cuma isi informasi-informasi, kemudian tapi ada ini mana yang agak
apa ya, kayak nanya kesehatan kayak gimana, suhu tubuh, Oke. pernah jalan kemana saja gitu kan, itu kan perlu juga tuh. Jadi kalau Hmm. misalnya itu dijawab dengan jujur saja gitu kan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu dijawab, dan kalau misalnya memang dalam survei tersebut memungkinkan untuk datang, nanti bisa datang tuh Mbak Hana untuk ke kantor pajak, memilih mau hari apa, 3 hari ke depan misalnya nih hari apa ya, Rabu. Berarti kalau Rabu tuh bisa milih untuk Kamis atau Jumat, mau datang hari apa dan jam berapa, mau ketemu siapa gitu. Kalau misalnya mau ketemu akun representatifnya, dia harus janjian dulu karena belum tentu hari itu akun representatifnya ada gitu. Misalnya kalau Ya. kalau di Semarang Timur ini kita sistemnya 1 hari WFA, 1 hari WFO Mbak Hana. Jadi selang-seling tuh kayak puasa Nabi Daud gitu kan. Jadi sehari masuk, sehari enggak, sehari masuk, sehari enggak. Jadi kalau mau puasa Nabi Daud bisa juga tuh untuk di kantor pajak Semarang Timur. Masuk nggak. Jadi mesti tahu juga kalau ketemu saya berarti saya masuknya Senin, Rabu, Jumat gitu. Kalau hari Kamis nggak ada. Atau misalnya yang lain Selasa, Kamis, ya itu tergantung orangnya seperti apa gitu. Oke. Dan untuk apa namanya di antrian online itu ada pilihannya nggak sih? Misalnya untuk mengurus apa begitu? Iya betul, ada pilihannya untuk mau melaporkan apa, mau ketemu AR-nya langsung atau mau report gitu kan. Ada beberapa memang yang lagi banyak datang ke kantor itu terkait Ibu Pot Mbak Hana. Oke. Karena di Ibu Pot ini ada namanya sertifikat digital gitu kan. Ibu Pot ini kan sudah wajib nih. Jadi banyak yang harus membuat sertifikat digital, sertifikat elektronik, sertifikat digital itu mau nggak mau pimpinannya harus datang ke kantor. Nah, Hmm. jadi mesti buat itu dulu tuh, buat janjian dulu tuh untuk dapat waktu kunjungnya jam berapa, hari apa gitu. Karena dia mesti datang ke kantor nih, karena wajib ketemu orangnya langsung. Karena sertifikat digital itu adalah pengganti tanda tangan. Jadi Ya. mesti datang gitu Mbak Ana. Jadi kalau untuk yang lain kalau bisa online sih. Jadi kalau misalnya konsultasi ini dan itu dia mesti online. Oke. Dan Dan kalaupun datang ke kantor juga harus memenuhi protokol kesehatan ya Mas Dery ya. betul Mbak Hana, jadi mesti pakai masker, mesti dicek suhu, mesti cuci tangan gitu kan. Jadi yang di dalam ruangan itu jadi insya Allah bisa bisa terhindar gitu dari virus-virus yang tidak diinginkan gitu Mbak Hana. Iya. Jadi gimana ya? Jadi kalau misalnya dengan antrian ini sih saya melihatnya flow-nya lebih enak Mbak Ana. Jadi kan kadang kalau misalnya datang gitu kan satu hari orang kan waktu kosongnya kan biasanya sama tuh jam 10 jam 11 tuh kan orang pada datang tuh. Hmm. Kalau pagi-pagi jam 8 kan belum pada bangun misalnya atau lagi sarapan atau kerja di tempat lain dulu kita kan belum ke kantor pajak. Biasanya numpuk tuh jadi rame gitu sampai ngantri-ngantri di luar. Nah, kalau dengan ada ini kan jadi dibatasi nih. Misalnya Oke. hari Kamis besok yang kebagian jam 10 sampai jam 11 cuma berapa orang saja gitu. Jadi kalau belum dapat nomor itu ya nggak bisa datang gitu. Oke, jadi Jadi kuotanya begitu dibatasin datang ya. selesai, ya jadi ruang tunggunya tuh nggak pernah crowded gitu Mbak Ana. Jadi ya relatif lebih aman lah, nggak banyak orang berkumpul di situ. Iya, sesuai dengan ini ya, antrian online yang sudah Ya ini ya, jam sudah kedatangannya jam diambil berapa jamnya begitu. jam berapa gitu sesuai protokol kesehatan kan kata saksinya itu kita menjalankan ini sesuai protokol kesehatan yang ketat gitu. Kata-kata Udah sakti. kalau udah itu kita bisa ngapain aja tuh kayak tapi ya mesti hati-hati juga sih gitu ya Mbak Ana. Betul. Oke, karena waktu kita terbatas, Mas Dery, mungkin yang terakhir yang ingin disampaikan ke wajib pajak apa nih terkait tema kita pagi hari ini? Oh iya, untuk wajib pajak terkait tema hari ini ya mesti siap-siap untuk yang wajib pajak badan, perusahaan yang PT khususnya nanti tahun 2021 akan mulai beralih dari sebelumnya misalnya PP 23,5% akan berganti gitu. Jadi mesti membuat laporan keuangan mesti yang baik dan yang benar gitu kan. Nanti kodenya berubah, jumlah setorannya mungkin juga berubah. Oh ya, satu lagi yang saya lupa, dengan berlakunya misalnya tahun 2021 ini
mengakomodir adanya rugi pajak Mbak Hana. Jadi kalau sebelumnya PP 23 itu kan mau untung mau rugi, begitu ada omset dia harus bayar. Tapi kalau dia memakai PPh 25 ini untuk wajib pajak badan 29, apabila ruginya bisa kita akomodir, bisa dibawa ke tahun pajak berikutnya, bisa juga dia nggak ada pembayaran 25 untuk sementara waktu, seperti itu Mbak Hana. Yang lebih penting lagi sih sebenarnya jaga kesehatan, jaga diri masing-masing, tetap protokol kesehatan yang baik dan benar, yang ketat gitu kan. Kalau nggak perlu-perlu amat, jangan kemana-mana dulu gitu kan. Jadi kalau wajib pajaknya sehat gitu kan, negara ini juga bisa dapat uang dari wajib pajak gitu, dari pajak untuk pembangunan, untuk menyelesaikan masalah COVID ini gitu sih Mbak Ana, lebih ke sana sih. Oke, baik. Terima kasih Semoga Mas sehat Dery. selalu lah para wajib Amin. pajak, Apmenia, teman-teman Apradio, terus pegawai pajak Semarang Timur, semuanya lah sehat lah. Amin. Amin ya, itu Nanti yang paling masalah penting ekonomi, sekarang ya. Pembangunan bisa menyusul kan gitu Mbak Ana. Baik, terima kasih Mas Dery informasinya pagi hari ini. Sama-sama, Mbak Semoga bermanfaat dan Hana juga harus pamit. Terima kasih atas kebersamaan Apmenia. Selamat pagi dan sampai jumpa. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.